Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Ayyuhal Walad. Kini memasuki nasihat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, qad alimta min hatainil hikayataini, telah engkau ketahui dari dua cerita yang kemarin, yaitu cerita tentang Imam Hatim dan cerita tentang Imam Shibli. Annaka la tahtaju ila taktsiril ilmi, bahwa engkau itu sebetulnya enggak butuh banyak-banyak ilmu, enggak usah terlalu banyak ilmunya. Wal an ubayyinu laka ma yajibu lak ala saliki sabilil haq. Dan sekarang saya akan menjelaskan kepadamu apa yang wajib bagi orang salik yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu yanbaghi lisaliki syaikhun mursyidun murabbin. Ketahuilah bahwa seyogianya seorang salik itu orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki seorang guru, mursyid, murabbi. Guru artinya orang yang memberikan pengetahuan. Mursyid artinya orang yang membimbing. Murabbi artinya adalah orang yang mendidik. Karena dalam tasawuf, ya, wabil khusus dalam thariqah, ini banyak orang yang salah paham menganggap bahwa thariqah atau tasawuf itu urusannya cuman berkah-berkah dan karomah-karomah saja. Padahal tasawuf termasuk juga thariqah itu disebutkan sebagai madrasatul hayat, sekolah kehidupan. Dimana kalau orang sekolah kita tahu bukan cuma dia akan mendapatkan ilmu secara serampangan, tapi di situ ada tartib, ada aturan-aturan, ada disiplin, ada proses, ada prosedur dan sebagainya, termasuk metode dan sebagainya, yang itulah yang disebut dengan madrasatul hayat. Jadi orang bertasawuf atau berthariqah itu dia pada hakikatnya adalah orang yang mensubmit, mendaftarkan diri kepada madrasatul hayat, kepada sekolah kehidupan itu, dan dia siap untuk mengikuti semua aturannya. Submitnya atau submissionnya, pendaftarannya itu disebut dengan bai'at, ya, bai'at, yaitu berbai'at kepada syekh mursyid, di mana dia akan mengikuti syekh mursyid dalam keadaan apapun selama tidak bertentangan dengan syariat, dan itu adalah bagian daripada bimbingan dan pendidikan ruhaniyah dari seorang syekh mursyid. Tujuannya apa, kata Imam Ghazali? Orang harus punya syekh mursyid liyukhrijal akhlaqas sayyi'ah minhu bitarbiyatihi, supaya si sang guru mursyid ini mengeluarkan akhlak
perilaku perangai-perangai yang buruk ya, dari dirinya si murid atau si salik, bitarbiyatihi, dengan pendidikannya. Seorang mursyid itu bagaikan dokter yang dia harus tahu apa penyakit pasiennya. Seorang dokter tentu tidak akan memberikan satu obat untuk semua penyakit. Ya. Seorang dokter akan memberikan obat sesuai dengan penyakit si pasien. Bagaimana cara minum obatnya, kapan dia minum, dokter tahu. Begitupun juga seorang mursyid. Ketika dia punya murid, ada 5, ada 10, maka dia tidak memperlakukan jumlah itu sebagai satu kesatuan, di mana satu obat untuk semua, tidak. Pendidikan akan berlangsung secara personal, secara individual, sesuai dengan kualitas dan posisi masing-masing murid tersebut. Maka ketika seorang guru mursyid mendapati muridnya ini punya sifat sombong dalam dirinya, yang perlu digempur, dihancurkan pertama kali adalah kesombongannya. Tidak heran misalnya seorang yang sangat terhormat, katakanlah dari keluarga bangsawan, orang kaya, orang terpandang, begitu tapi punya sifat sombong, begitu daftar kepada guru mursyid, apa yang disuruh para hadirin sekalian? Dia disuruh mengemis di pinggir jalan dengan baju yang jelek. Itu pendidikan yang luar biasa. Dihancurkan egonya sebesar-besarnya. Sehingga dia yang tadinya memandang pengemis itu rendah, suruh jadi pengemis dulu. Ada lagi guru yang menyuruh muridnya, kamu nyapu masjid. Ya, selama ini dia memandang merbot itu sebagai profesi yang tidak terhormat. Sekarang suruh jadi merbot, bersihkan masjid. Jadi banyak sekali metode pendidikan yang diajarkan oleh guru mursyid. Bahkan konon Imam Ghazali pun mengalami hal yang sama. Ketika pertama kali beliau masuk ke dunia thariqah, oleh guru mursyidnya beliau disuruh untuk mengemis di pasar. Padahal Imam Al-Ghazali adalah ulama besar. Bahkan beliau pernah menjadi rektor Universitas An-Nizamiyah, rektor kampus terbesar di zaman itu, di mana Baghdad adalah pusat daripada pengetahuan dan kampus terbaik di kota Baghdad. Kalau kayak kita sekarang, mungkin di zaman sekarang kampus terbaik itu di Harvard University di Amerika. Rektornya kira-kira begitu, Imam Ghazali ini disuruh ngemis di pasar. Jadi bagaimana cara guru mursyid membimbing seorang murid itu berbeda-beda sesuai dengan, kalau orang itu suka marah, temperamen, nanti pendidikannya lain lagi. Kalau anak ini punya bakat misalnya licik atau lihai, ya, culas, nah nanti ada lagi pendidikannya. Jadi setiap mursyid itu mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri si salik, ya, dengan bimbingan si guru mursyid tadi. Wa yaj'alu makanaha khuluqan hasanan. Setelah si sifat buruk ini keluar dari dirinya, akan diganti dengan sifat yang baik. Sombong diganti menjadi tawadu, pemarah diganti menjadi penyabar, ya. Cemas, khawatir diganti menjadi tawakal, pasrah. Ya, banyak mengeluh berganti menjadi banyak bersyukur. Jadi semua sifat-sifat buruk itu akan dikeluarkan, akan kemudian masuk sifat-sifat yang baik, yang akan merubah si murid atau salik tadi menjadi lebih baik adanya. Wa makna tarbiyah yushbihu fi alal fallahi alladhi yaqla'u syauk. Pendidikan itu, kata Imam Ghazali, itu bagaikan seorang petani yang ketika menanam tanaman, dia akan menyingkirkan onak, duri atau penyakit dari tanamannya.
Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula ray'uhu, dan mengeluarkan tanaman-tanaman, kalau bahasa kita apa itu namanya, hama ya, atau tanaman-tanaman parasit yang numpang di tanaman yang ditanam, dikeluarkan, dibersihkan, supaya apa? Supaya tanaman si petani ini betul-betul tumbuh dengan bagus dan keindahannya semaksimal dan sempurna. Wala budda li syaikhi lisaliki min syaikhin yurabbihi wa yurshidhu ila sabilillahi ta'ala. Maka haruslah bagi si salik tadi memiliki seorang guru yang membimbingnya ya, dan mengarahkannya kepada jalan Allah Ta'ala. Di anna Allah Ta'ala arsala li ibadi rasulan li irsyadi ila sabilihi. Karena Allah Ta'ala telah mengutus para rasul, atau dalam bagi kita Rasul Nabi Muhammad SAW, yang fungsinya salah satunya adalah untuk membimbing umat menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam faqad khalafal khulafa'u fi makanihi. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka kedudukannya diganti oleh para khulafa, para pengganti-pengganti beliau. Siapa itu? Ya, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ada pewaris Nabi, bukan sembarang ulama, bukan asal orang yang berilmu, tapi ulama yang benar-benar berilmu dan beramal, mengamalkan ilmunya, dan wara serta zuhud pada dunia. Hatta yursyidu ilallahi ta'ala, para pengganti ini kemudian mengemban misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membimbing umat menuju kepada Allah Ta'ala. Wa syartus syaikhi alladhi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillahi sallallahu wasallamu alaihi. Syarat seorang syekh atau guru, mursyid ya, yang pantas untuk menjadi pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa syaratnya? Ayyakuna aliman, dia adalah orang yang berilmu. Illa anna kulla alimin la yasluhu lil khilafah. Tapi kata Imam Ghazali, tidak semua orang berilmu itu pantas untuk menjadi pengganti tugas fungsi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan orang alim, enggak sembarangan ulama. Wa inni ubayyinu laka ba'dhu alamatihi ala sabilil ijmal. Nah, saya akan menerangkan sebagian tanda-tandanya secara umum, secara global, kata Imam Ghazali. Tanda-tanda orang alim yang pantas menjadi guru mursyid syekh siapa? Pertama, hatta la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyidun, sehingga tidak sembarang orang bisa mengklaim bahwa dia adalah mursyid. Ya. Jangan mentang-mentang bergelar kiai, ustadz, terus pakai sorban gede-gede, ya, pakai tongkat, mengaku-ngaku sebagai mursyid. Belum kelasnya, belum waktunya, ya. Jadi nih kadang-kadang nih sekarang banyak mursyid-mursyid palsu, mursyid gadungan, ya, cuma modal sorban yang gede, tasbih yang gede, pakai tongkat, wah, lagunya sudah kayak mursyid, padahal boro-boro mursyid. Maka orang kemudian jadi kelihat kok perilakunya seperti itu, akhirnya yang disalahkan tasawufnya, thariqahnya, karena ada mursyid-mursyid gadungan tadi. Kalau mursyid yang sebenarnya, guru mursyid yang sebenarnya seperti itu. Fanaqulu, maka kami katakan, kata Imam Ghazali, ciri-cirinya man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang pantas layak menjadi guru mursyid adalah orang yang berpaling dari cinta dunia dan cinta kedudukan jabatan. Jadi kalau ada orang alim masih doyan jabatan, masih doyan dunia, ya, dunia ini nggak harus harta artinya Pak, ya. Dunia itu artinya semua yang ditujukan bukan untuk Allah itu dunia namanya.
popularitas itu dunia, jabatan dunia, ya, anak istri itu dunia. Semua yang tidak diorientasikan untuk Allah itu dunia. Termasuk ibadah kita, kalau tidak diniatkan karena Allah menjadi dunia. Meskipun sholat, karena sholat kita bukan untuk Allah, tapi sholat kita untuk pamer sama orang. Baca Quran bisa jadi dunia, kalau baca Quran niatnya untuk pamer kepada orang lain. Jadi akhirat dan dunia itu ukurannya adalah sejauh mana diorientasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang syekh mursyid itu harus miskin, gembel? Maaf ya, enggak begitu, tidak begitu. Cinta dunia dengan memiliki dunia itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya, cinta dunia dengan memiliki dunia dua hal yang berbeda. Orang yang cinta dunia, ngejar-ngejar dunia, belum tentu kaya, betul tidak? Ya, dari pagi jungkir balik cari duit, dapatnya nggak banyak. Cari dunia, cinta dunia, belum tentu kaya. Tapi orang yang tidak mencintai dunia, biasa-biasa saja, mungkin saja Allah jadikan dia berharta berlimpah yang luar biasa. Karena baginya harta itu hanya sarana, bukan tujuan. Sehingga orang seperti ini Allah berikan amanah rezeki yang berlimpah. Maka kita tidak heran di lingkaran Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang namanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang kaya, miliuner. Termasuk sahabat Jabir bin Abdullah, pada saat mau wafat beliau bingung, anaknya cuma perempuan satu. Dimana kalau perempuan nanti kan kalau nikah dia ditanggung oleh suaminya, harta dia banyak. Maka ketika waktu sakratul maut dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau kasih harta saya untuk perjuangan di jalan agama ini. Apa kata Rasulullah? La, nggak boleh kata Nabi. Loh Nabi, ya, Sayyidina Abu Bakar diterima, sahabat Jabir nggak diterima. Kalau gitu 2/3 ya Rasulullah saya kasih. Enggak kata Nabi, enggak. Kalau gitu separohnya aja ya Rasulullah saya kasih. Enggak kata Nabi. Sampai akhirnya dia bilang, ya sudah ya Rasulullah sepertiga. Baru Rasulullah terima. Naam, as-sulusu katsir. Sepertiga ini sudah banyak Jabir. Ya, engkau meninggalkan keturunanmu, ya, hidup layak, tidak meminta-minta manusia nanti sepeninggalmu, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka jadi orang miskin, meminta-minta dan menyulitkan orang. Maka disitulah kemudian fikih, ya, para ulama kemudian mengambil ketentuan dalam wasiat orang yang meninggal untuk memberikan hartanya setelah dia meninggal maksimal adalah 30% daripada hartanya, kecuali ahli warisnya ridho untuk diberikan. Karena wasiat itu kan diberikan sebelum pembagian waris. Ya, ketika seorang itu wafat, maka yang pertama ditunaikan apa Pak? Utangnya dulu. Ya, lebih dari itu, lebih dahulu lagi pengurusan jenazahnya. Ya, harta dia itu. Setelah itu utang, bayar utang. Setelah utang, wasiat. Ada nggak di wasiat hartanya buat si fulan, nggak ada. Baru sisanya adalah waris dibagi. Maka kalau wasiat memakan terlalu banyak, maka jatah ahli warisnya akan berkurang. Rasulullah melarang Sayyidina Jabir untuk memberikan terlalu banyak karena dia masih punya anak. Inilah Islam. Ya. Jadi sahabat Nabi yang tidak cinta harta malah diberikan harta sebanyak-banyaknya. Para aulia kita, ya, kita mengenal para guru-guru, ya, yang kita dinisbatkan thariqah kepadanya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari kota Jil atau Al-Jili, ya. Jilani itu kadang-kadang disebut juga Al-Jili. Itu beliau diberikan oleh Allah harta yang berlimpah ruah luar biasa. Sampai disebutkan trompahnya saja itu bertaburkan berlian, badan sekalian.
Ada lagi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, juga terkenal sangat kaya raya. Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang aulia besar, itu pun kaya raya. Tapi bagi mereka harta dunia itu tidak ada apa-apanya. Ya. Rasulullah pun seorang yang kaya raya. Kata siapa Rasulullah miskin? Rasulullah setiap mendapatkan ghanimah itu nilainya tidak sedikit, bisa miliaran. Tapi pada saat yang sama ketika sudah dapat, Rasulullah bagikan ya istri-istrinya untuk makan 1 tahun semuanya. Kemudian ini segala macam, termasuk membayarin hutang orang-orang yang terlilit hutang dari harta Rasulullah SAW. Jadi para hadirin sekalian, cinta dunia beda dengan jadi orang kaya. Karena jadi orang kaya belum tentu cinta dunia, biasa saja. Tapi orang yang miskin belum tentu tidak cinta dunia. Bisa jadi dia pengen kaya tapi nggak kaya-kaya. Beda. Maka ada ungkapan, miskinnya orang berilmu itu adalah pilihan. Tapi miskinnya orang bodoh adalah keterpaksaan. Para ulama menjalani hidup miskin sederhana karena kesadaran ingin hidup secara sederhana. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar hidup sangat kekurangan bukan karena nggak punya, tapi memilih untuk hidup menjadi orang miskin. Itu yang disebut pilihan. Maka tidak pernah silau dengan harta, tidak pernah rakus dengan dunia, karena kemiskinan adalah sesuatu yang dia pilih sebagai bajunya dia. Beda kalau orang yang awam, ya, dia miskin karena terpaksa. Kalau ditanya pengen kaya nggak? Pengen punya mobil nggak? Pengen punya rumah nggak? Pengen punya duit banyak nggak? Pengen, tapi nggak punya. Ya, miskinnya terpaksa. Maka bawaannya tiap hari ngeluh aja. Hidup saya susah, sengsara, ya, paling termiskin di dunia kayak lagu dangdut gitu kan? Ya, ngeluh terus. Kenapa? Dia pengen kaya nggak kaya-kaya. Miskinnya miskin terpaksa. Kalau para panutan kita, miskinnya memang beliau melepaskan semua kekayaannya, hidup berbaju sebagai orang miskin. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Kita akan panjang cerita soal miskin ini para sekalian, bukan babnya ya. Nanti intinya itu. Kemudian hubbul jah, enggak cinta-cinta jabatan, cita-cita kedudukan, cari-cari. Tapi bukan berarti kalau seorang pejabat pasti orang yang cinta jabatan, belum tentu juga. Kita banyak menemukan para pemimpin, para pejabat yang soleh, sederhana hidupnya, tidak rakus dengan harta, berbuat maksimal untuk rakyat. Kita juga menyaksikan. Ya, bahkan salah satu orang golongan yang kata Nabi nanti mendapatkan naungan di hari kiamat di bawah naungan arasy Allah adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi jangan dulu dikit-dikit mengecam, wah kok kiai masuk ke istana, kok kiai jadi menteri, kok kiai jadi bupati. Belum tentu karena dia cinta jabatan. Mungkin dia punya tujuan ingin merubah masyarakat, kemudian dia terjun ke politik, dan kemudian dia melakukan sesuatu yang bagi dia untuk merubah masyarakat itu. Ya, kembali kalau soal niat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita suudzon. Yang tidak boleh kita suudzon. Karena suudzon itu bisa memakan amal kita. Lebih baik kita husnuzon. Mereka yang berkiprah di pemerintahan, mudah-mudahan kita doakan adalah orang-orang yang memang Allah pilih untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi. Ya, bahwa di sana banyak godaan, di lingkungan kekuasaan itu banyak godaan pasti. Ya, dia pun pasti sudah memperhitungkan itu, dan kita doakan semoga tidak larut dalam kekuasaan itu. Saya kira demikian, nanti kita lanjutkan karena terlalu panjang pembahasannya. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam minggu yang akan datang, dalam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan umur sehat, panjang umur dan sehat badan semua. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.